Paling berat dari gagal bayar itu bukan jumlah hutangnya, tapi rasa takutnya. Takut skor kredit hancur, takut ada orang datang ke rumah, takut nama kita disebar. Tapi apakah semuanya yang kita takutkan itu benar-benar akan terjadi? Kalau kamu sedang galbay pinjam yuk di tahun 2026, saya tidak akan bertanya kenapa. Karena seringkali jawabannya sederhana, keadaan. Tidak ada orang yang bangun pagi dan berkata, "Hari ini saya mau gagal bayar." Biasanya dimulai dari satu keputusan cepat, lalu hidup bergerak lebih cepat dari rencana. Pinjamio adalah platform yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Artinya sistemnya resmi, ada aturan, ada pencatatan. Jadi mari kita lihat dengan jernih apa yang benar-benar menjadi konsekuensinya ya. Konsekuensi pertama ketika gagal bayar pinjam yuk, tepatnya di tahun 2026 ini ya. Bukan yang paling menakutkan, tapi yang paling nyata, skor kredit bisa turun. Saat terjadi gagal bayar, sistem mencatatnya bukan untuk mempermalukan, tapi sebagai bagian dari penilaian resiko ya. Ketika teman-teman galbay, efeknya skor kredit. Itu poin biasanya langsung merah ya, di bawah 600 poin. Itu biasanya efeknya ke aplikasi lain, khususnya pinjol-pinjol terdaftar di OJK, resiko tolak. Jelas ya teman-teman ya. Hari ini mungkin tidak terasa dampaknya, tapi suatu saat kalau teman-teman mengajukan ke aplikasi lain, itu nanti akan berefek ya. Setidaknya apa? Teman-teman tidak gali lubang tutup lubang ya, ketika gagal bayar di pinjaman online bernama Pinjam Yuk. Bukan berarti kamu selamanya tertutup dari akses finansial, khususnya pinjol terdaftar di OJK ya. Skor kredit bisa dipulihkan, tapi memang butuh waktu dan komitmen ya untuk memperbaiki. Misal nanti teman-teman udah ada rezeki, mau dibayarkan, negosiasi, minta keringanan, skor kredit akan pulih lagi teman-teman. Paling efeknya ke aplikasi pinjol lain aja berefeknya ya teman-teman ya. Skor kredit itu koneksinya ya. Kesalahan finansial tidak membuat seseorang gagal sebagai manusia. Ini hanya membuat kita belajar lebih dalam tentang tanggung jawabnya. Sekarang tentang ketakutan yang paling sering muncul, apakah ada FC lapangan? Mungkin di Pinjamiu ini di tahun 2026 ya kemungkinan itu random ya untuk FC lapangannya ya. Bayangkan seseorang berdiri di depan rumah misalkan ya, rasa itu dihantui ya. Tetangga melihat, suasana jadi tidak nyaman. Itu biasanya rasa yang dihantui teman-teman ya. Padahal belum tentu terjadi ya. Itu kebanyakan orang-orang ya. Ada motor lewat, itu FC lapangan atau bukan. Buang itu semua teman-teman. Yang namanya dalam fase galbay, jangan memikirkan skor kredit, resiko defisit ya teman-teman ya. Toh jelas untuk pinjam yuk ini ya kemungkinan juga masih random ya. Tergantung tagihan ya, berpotensinya ya teman-teman ya. Clear ya. Apakah itu bisa terjadi ketika gagal bayar dikunjungi? Kemungkinan bisa teman-teman. Tergantung tagihan, itu kemungkinan random Jakarta, Bekasi, atau Tangerang ya teman-teman ya. Itu pun kemungkinan potensinya itu DC lapangannya atau FC lapangannya masih 30%-an paling ya. Untuk di sini ada teman-teman yang perlu dipahami ya. Apakah sadap kontak? Mungkin beberapa teman-teman banyak yang mempertanyakan. Oke, untuk pinjam yuk ini kan dia terdaftar di OJK ya teman-teman ya.
Mayoritas pinjol terdaftar di OJK itu tidak akses kontak, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah panik atau takut. Wah, takut keluarga, teman kantor dihubungi. Buang itu semua. Karena dia tidak sadap kontak untuk dipinjam yuk ini ya teman-teman ya. Jelas ya teman-teman ya. Nggak usah panik lagi nih. Yang sekarang fokusnya itu adalah perbaiki dulu semuanya ya. Hapus aplikasinya ya. Toh galbe bukan niat, keadaan. Udah capek gali lubang tutup lubang. Terkecuali ekonomi sudah membaik, mau dibayarkan minta keringanan ya teman-teman ya. Itu yang penting sih poinnya ketika dalam fase gagal bayar. Salah satunya pinjol terdaftar di OJK ya teman-teman ya. Galbe memang bukan situasi yang nyaman, tapi juga bukan akhir dari hidup finansialmu. Konsekuensinya ada, diantaranya skor kredit bisa turun, kunjungan mungkin bisa terjadi ya, berpotensi ya, kemungkinan tergantung berapa total tagihan ya, tapi tidak otomatis ya. Dan penyadapan kontak bukan praktek yang dibenarkan dalam platform resmi. Yang menyadap kontak itu mayoritas teman-teman adalah ilegal ya. Kuncinya ilegal identik dengan sadap kontak. Legal identik dengan tidak sadap kontak. Hanya akses mikrofon lokasi saja ya. Di antaranya ya, dan tidak sadap kontak. Yang paling penting sekarang bukan rasa takut, tapi langkah ke depannya, yaitu memperbaiki semuanya, jalani seperti sebelum kenal pinjol teman-teman ya. Tenang bukan berarti lari. Tenang berarti memilih untuk menghadapi dengan kepala dingin, ya. Karena setiap masalah selalu punya ruang untuk diperbaiki. Untuk teman-teman mungkin punya pengalaman di Pinjam Yuk atau aplikasi lain, tinggal ditulis saja di komentarnya ya teman-teman ya. Mungkin ketika dalam fase galbay malam mungkin terasa panjang, tapi pagi tetap akan datang teman-teman. Dan kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya ya teman-teman ya. Gak kuat, hapus semua aplikasinya, jalani hidup seperti sebelum kenal pinjaman online ya teman-teman ya. Kuncinya tetap tenang ya teman-teman ya. Jangan terlalu dipikirkan terlalu dalam, nanti sakit, efeknya pada kesehatan teman-teman nanti ya. Ya mungkin nanti akan saya update ya video-video terbaru mengenai aplikasi apa aja nih yang masuk Slik OJK dan ada FJ lapangan ya. Ditunggu saja di video berikutnya ya teman-teman ya, seputar berita terbaru. Tinggal dihidupkan saja loncengnya. Jika video ini bermanfaat boleh di subscribe dan di share ke teman-teman yang lagi dalam fase gagal bayar. Terima kasih buat semuanya ya.